Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Setiap lembaga apapun, apalagi sebuah lembaga pondok pesantren, harus mempunyai filsafat hidup dan tujuan hidup. Untuk apa hidup itu? Mengapa hidup? Bagaimana seharusnya hidup? Itulah sebuah dasar-dasar pendidikan. Dan dasar-dasar pendidikan ini di dalam dunia pesantren ada mempunyai jiwa dan filsafat hidup. Jiwa dan filsafat hidup pondok pesantren itu biasanya 5. Yang satu keikhlasan, yang kedua kesederhanaan, yang ketiga kemandirian, yang keempat ukhuwah Islamiyah, dan yang kelima jiwa bebas. Bebas itu artinya bukan kebebasan berpikir mutlak sedemikian rupa, tetapi bebas memilih jalan hidup, baik petani, pedagang, politikus, anggota DPR dan lain sebagainya, atau bukan seorang kiai. Itu tergantung mereka bebas memilih, tidak mencetak pegawai, tidak untuk menjadi pegawai dan lain sebagainya. Nah, dari jiwa keikhlasan ini, maka pondok kita ini mendidik keikhlasan. Kiainya ikhlas, santrinya ikhlas, wali muridnya ikhlas, santrinya itu diapakan saja terserah kepada Pak Kiai ikhlas. Kepercayaan keikhlasan itu diperlukan. Kalau kiai tidak percaya kepada santri, tidak masuk ilmu. Santri tidak percaya kepada kiai, tidak akan masuk ilmu. Maka keikhlasan itu diperlukan, dan apalagi kepercayaan. Dengan demikian saling mempercayai dan saling ikhlas mengikhlaskan, seperti beginilah ilmu itu masuk. Meskipun guru itu tidak pintar betul, tidak tahu mungkin sistem dan lain sebagainya, tapi karena keikhlasan masuk ke dalam sanubari santri. Maka dari sini diperlukan sebuah keikhlasan yang berikut. Tapi ikhlas itu bukan ikhlas pasif, tapi ikhlas adalah ikhlas aktif. Kalau ikhlas pasif, ya saya ini ikhlas tapi nggak apa-apa, saya ini mukhlisin tapi dia tidak banyak berbuat apa-apa, hanya sembahyang dan puasa saja, itu sudah dikatakan ikhlas. Nanti dulu, semua amal perbuatan kita didasari dengan ikhlas karena Allah. Maka keikhlasan ini sangat penting sekali di dalam mengisi kehidupan para santri dan masyarakat kita. Yang kedua, kesederhanaan. Sederhana bukan berarti melarat. Sederhana itu sesuai dengan kebutuhan. Saya kalau ke Jakarta, saya pakai pesawat, umur saya sudah 68 tahun. Kalau naik bis di Jakarta capek, nggak bisa apa-apa, bisa jadi sakit dan lain sebagainya. Maka itulah sederhana, sesuai dengan kebutuhan. Saya mau punya rumah seperti begini ini, yang baik ada ininya, representatif sesuai dengan kebutuhan. Saya mau punya mobil, itu baik karena sesuai dengan kebutuhan. Itu arti sederhana dan bukan berarti melarang. Yang kedua, sederhana adalah wajar. Kita wajar. Yang menentukan kewajaran adalah kepatutan, pantas atau tidak, wajar atau tidak. Kepatutan itu adalah ukurannya dhamir. Bagaimana dhamir seseorang itu menilai dia itu wajar atau tidak wajar? Maka dhamir itu perlu dididikkan kepada para santri dan pendidikan kesederhanaan. Jadi sederhana bukan berarti melarang. Sederhana adalah wajar. Sederhana sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, kemandirian. Pondok kita ini mandiri, lembaga pendidikannya itu mandiri. Kemudian yang mandiri apanya? Organisasinya. Organisasi kita ini mandiri, organisasi pelajar. Yang mengatur seluruh tata kehidupan santri adalah anak-anak sendiri. Yang dimakan oleh guru-guru, yang dipakai oleh guru-guru untuk ihsan guru-guru adalah yang dikelola oleh guru. Dari percetakan pondok yang menghasilkan 1,5 miliar per tahun, dari UKK yang menghasilkan 25 juta per bulan,
dan lain sebagainya. Diambil dari situlah sebagian untuk guru-guru. Jadi sebetulnya yang dimakan guru-guru, dipakai guru-guru, dan untuk ihsan guru-guru diambilkan daripada itu sendiri, sehingga guru-guru itu mandiri. Mandiri bukan mempunyai perusahaan sendiri-sendiri, mandiri dalam kebersamaan. Sama-sama kita pakai, sama-sama kita cari, sama-sama dipakai. Nah, begitulah arti kemandirian. Tapi mandiri dalam segi kurikulum Pondok dan Gontor adalah mandiri. Tidak ikut depak, tidak ikut Diknas, tetapi ada beberapa standarisasi dari depak kita pakai. Nah, dari sinilah maka kurikulum kita mandiri. Tapi kurikulum menurut Gontor ada macam-macam. Kehidupan secara keseluruhan itu adalah kurikulum, bukan pelajaran saja, tapi kehidupan pondok secara keseluruhan itu maka kurikulum. Nah, kurikulum yang kita angkat menurut itu atas dasar pengalaman. Kalau kita pengalaman kita begini, kita buat seperti gini. Kita pengalaman bahasa Arab begini, kita buat seperti gini, dan lain sebagainya. Jadi kurikulum kita ini mandiri. Sistem pendidikan di Gontor, sistemnya adalah sistem mandiri yang tidak ikut sana, tidak ikut sini. Yang kita bentuk adalah sistem pendidikan, adalah sistem kehidupan. Bagaimana sistem pramuka, sistem olahraga, sistem dapur, sistem pembayaran, sistem kumpulan dari sistem-sistem ini adalah sistem yang itu merupakan sebuah tata kehidupan. Saya sebagai pimpinan Pondok dan Gontor, kerjaan saya adalah menata dan mengatur peri kehidupan di dalam pondok ini, menata dan mengatur kehidupan di pondok ini. Maka daripada itu, kemandirian Pondok dan Gontor ini tercermin dalam pola dan tercermin dari cara kehidupan santri ataupun guru atau kiai. Mudah-mudahan saya tidak riak. Saya tidak terima gaji bulanan dari pondok. Dengan Pak Hasan tidak terima. Untuk menunjukkan bahwa kami ini bisa mandiri. Dari ini maka supaya menjadi uswatun hasanah, sehingga kami bisa mencari menghidupi diri kami sendiri dengan usaha pertanian, ada perdagangan, ada punya toko, ada punya usaha ini itu dan lain sebagainya. Nyatanya saya bisa punya istri 1 dan anak saya 5. Nah, dari sini maka bisa mandiri sebagai uswatun hasanah. Cuma uswatun hasanah dalam kemandirian ini bukan berarti bahwa hanya penampilan saya saja, tetapi hasil usaha, produktivitas saya memimpin pondok dengan kemandirian saya. Saya bisa buat Gontor 2, Gontor 3, sampai sekarang Gontor yang ke-17 di Poso dengan jumlah santri 18.663, persisnya pada bulan kemarin sekian. Nah, dari sini maka kita wujudkan kemandirian Pondok dan Gontor ini dengan lembaganya, dengan sistemnya, dengan manusianya, dengan organisasinya, dan manusia-manusianya menjadi manusia mandiri. Itulah pendidikan kemandirian di Pondok dan Gontor. Sehingga dengan pola pendidikan kemandirian ini kita jabarkan dengan kehidupan. Yang keempat, ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah ini kita ciptakan bagaimana terjalin dalam suatu ukhuwah Islamiyah. Dan itu kita nasional. Bagaimana mendirikan nasionalisme di Gontor? Tidak boleh satu konsulat kumpul satu kamar dengan konsulat yang satu kamar saja, tidak boleh. Dari Jakarta kumpul Jakarta saja tidak boleh. Dari Kalimantan kumpul Kalimantan saja tidak boleh. Maka daripada itu kita bentuk sebuah nasionalisme di Pondok dan Gontor ini. Dengan nasionalisme ini maka anak-anak terbentuk nasionalisme Indonesia. Anak luar negeri pun nasionalisme Indonesianya juga ini, mereka kita kumpulkan dengan anak Kalimantan, kita kumpulkan dengan ini dan lain sebagainya. Padahal mereka dari Thailand, dari Malaysia dan dari Singapura. Akhirnya lebih kental orang Indonesianya daripada orang Singapurnya. Nah, dari sini maka pendidikan nasional di Indonesia ini perlu kita tanamkan kepada mereka dengan ukhuwah Islamiyah. Bagaimana kita menanamkan ukhuwah Islamiyah itu di kalangan para santri? Para santri kita ajarkan bermasyarakat, bukan masyarakat orang kampung. Sebab al-ma'hadu mujtama'un shaghir. Pondok ini merupakan masyarakat yang kecil. Maka belajar bermasyarakat di dalam pondok. Masyarakat apa? Masyarakat rayon. Masyarakat apa? Masyarakat pramuka. Masyarakat apa? Masyarakat kelas, masyarakat sepak bola, masyarakat dapur, masyarakat apa dan lain sebagainya. Sehingga anak Gontor bisa bermasyarakat dengan siapapun juga.
anaknya orang NU, saya jadikan orang Muhammadiyah di Aceh. Ternyata bisa. Pak Din Samsudin itu orang NU, jadi pimpinan Muhammadiyah bisa. Anak Gontor masuk di Golkar bisa, di P3 bisa, di PKS bisa, jadi dokter bisa, jadi ini bisa, dan lain sebagainya. Karena mereka sudah terbiasa bergaul dengan sekian banyak orang yang disenangi dan yang tidak disenangi, orang yang dia kenal dan yang tidak dia kenal. Dan mereka itu terbiasa berkelompok-kelompok, dalam arti kata membuat grup feeling. Sehingga memang kita sarankan anak itu membuat grup feeling, tapi untuk sebuah kebaikan. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Nah, dari sini maka kita tanamkan Al-Qur'an, kita tanamkan filsafat hidup dalam bermasyarakat, dalam ukhuwah Islamiyah, maka dirangkum seluruhnya itu dalam ukhuwah Islamiyah dan dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan. Yang kelima, kebebasan. Bebas anak-anak ini tidak mesti harus masuk NU, tidak masuk Muhammadiyah, boleh. Di Pondok Pesantren Gontor ini 76% anaknya orang NU. Tapi dia menjadi NU boleh, jadi Muhammadiyah boleh, tapi yang jelas ahli sunnah wal jamaah. Itu anak Gontor. Sunni kita ini, bukan Syiah. Kebebasan menurut ayah saya. Karena dulu yang NU Muhammadiyah itu begitu kental dan perselisihan itu luar biasa. Maka ayah saya memberikan kebebasan kepada anak-anak didik untuk memilih NU atau Muhammadiyah, tetapi tidak untuk memilih liberal, pola pikir yang tidak berdasarkan nilai kejuangan, nilai keislaman, nilai moralitas, nilai apa dan lain sebagainya. Itu jangan sampai terjerumus di dalam masalah liberalisasi. Maka kebebasan di sini bukan kebebasan tanpa batas, tapi harus pakai berjudi tinggi, berbekal luas, berbadan sehat, terus kemudian baru berpikiran bebas. Nah, berpikiran bebas itu bukan berpikir liberal yang bebas dari segalanya, sebab hurriyatul mar'i mahdudatun bi hurriyati ghairihi. Kebebasan seorang itu terbatas dengan kebebasan orang lain. Quran masih dikritisi, apa dikritisi, dia tidak berdasarkan nilai untuk menjunjung Al-Quran, tapi Quran diobok-obok, hadis diobok-obok. Dia menirukan orang Barat, itu ajaran orang Barat, dan itu paketnya orang Barat dipakai oleh mereka itu. Sungguh sangat menyedihkan sekali, sehingga banyak ayat-ayat Al-Quran diplesetkan, sehingga banyak orang haji tidak pada waktu haji diperbolehkan, membantu orang sembahyang pakai bahasa Indonesia dibelain dan lain sebagainya. Ini sungguh tidak benar. Nah, terus kemudian anak Gontor ini boleh menjadi petani, pedagang dan lain sebagainya, tapi ternyata anak Gontor yang terbanyak bukan sekedar guru, tapi yang terbanyak adalah mereka wira swasta, terjun di dalam kewirausahaan di beberapa daerah sebagai petani, sebagai pedagang, profesional ini, profesional itu dan lain sebagainya. Tetapi mereka meskipun menjadi seorang petani atau pedagang, tetap mereka itu berdakwah. Sehingga orang besar menurut ukuran Gontor adalah orang besar yang mau mengabdi di masyarakat dengan segala keikhlasannya, meskipun di kampung yang kecil ataupun langgar yang terpencil, itu orang besar. Tidak mesti harus di Jakarta menjadi ketua apa dan lain sebagainya, itu lain. Tapi anak Gontor meskipun di kampung kecil, di langgar yang terpencil, itu adalah orang besar untuk ukuran Gontor. Dari sini maka alhamdulillah kita terapkan jiwa dan filsafat hidup ini di kalangan santri-santri dengan pengarahan, dengan penugasan, dengan pengawalan, dengan pelatihan, dengan uswatun hasanah. Kita terapkan pendidikan ini dengan pendidikan dan pendekatan manusiawi. Secara manusiawi kita dekati, secara program, tugas, dan secara ideal. Pendekatannya adalah 3, pendekatan manusiawi, pendekatan program, dan pendekatan ideal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.